Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Syahbani dengan NIM 20223039. Nah, saya semester 4 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan dari tugas UAS mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab. Nah, tugas UASnya kan media pengembangan pembelajaran bahasa Arab. Nah, saya mengambil media tersebut dari permainan edukasi monopoli qiraah. Media ini merupakan adaptasi dari permainan monopoli yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa madrasah sanawiyah kelas 7 sampai kelas 8. Nah, dari monopoli tersebut, setiap kotak pada papan permainan berisi teks pendek dalam bahasa Arab, yang di dalamnya ada pertanyaan pemahaman atau perintah membaca. Nah, permainan ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif. Kemudian tahapan berikutnya yakni tahapan pengembangan media menggunakan model EDI. Yang pertama A, analisis. Nah, target pengguna di sini saya menargetkan kepada siswa kelas 7 madrasah sanawiyah. Kemudian tujuan pembelajarannya itu meningkatkan kemampuan membaca teks sederhana dalam bentuk bahasa Arab. Materi teks pendek bertema kehidupan sehari-hari. Bertemakan melestarikan lingkungan hidup. Kemudian metode pembelajaran berbasis permainan untuk meningkatkan motivasi keterlibatan siswa. Nah, kemudian selanjutnya ada tahapan D atau desain. Nah, desain di sini ada sebuah komponen media. Yang pertama itu ada sebuah papan permainan monopoli dengan desain dibentuk semenarik mungkin dan berwarna, tapi saya menggunakan hanya satu warna atas karton. Kemudian ada kartu tantangan berisi teks pendek dalam bahasa Arab. Kemudian ada dadu dan pion sebagai alat bantu permainan. Ada juga panduan permainan untuk guru dan siswa. Nah, jadi desain visual di sini menggunakan warna-warna cerah dan ilustrasi yang relevan untuk menarik perhatian siswa. Kemudian ada tahapan berikutnya D yang kedua atau development, atau juga bisa disebut dengan tahapan pengembangan. Tahapan pengembangan di sini ada pembuatan media, merancang papan bidang monopoli atau pion atau gambar-gambar. Nah, untuk tahapan ini kita bahas selanjutnya. Oke, kita nantikan selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita tahapan selanjutnya yakni tahapan pengembangan. Nah, di sini saya akan mempraktekkan langsung bagaimana cara membuat monopoli qiraah. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke pembuatan langkah-langkah cara membuat, kita di sini akan menyebutkan alat dan bahannya. Nah, alat dan bahannya ini yang pertama ada kertas karton, kemudian ada lem, ada spidol, ada cutter atau bisa disebut pames, ada penggaris masih baru, kemudian gunting, ada dadu yang biasa buat mainan monopoli, kemudian kertas buffalo, dan yang terakhir itu ada teks print-printan buat gambaran di monopoli. Ya, print-printan ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pembuatan monopoli. Nah,
kita akan menunjukkan bagaimana cara membuat monopoli. Nah, di situ nanti kita akan memperlihatkan langkah-langkahnya. Oke, kita langsung ke pembuatan. Yang pertama yakni membuat papan monopoli. Nah, di sini kita membuat garis dahulu untuk membuat papan monopolinya. Bikin garis sesuai ukuran dan dengan rapi. Nah, kemudian yang kedua kita ambil kertas teks gambar, kemudian kita gunting-gunting. Nah, gunting-guntingnya dengan rapi. Sebelum kita gunting-gunting, kita lipat dahulu setiap petak kotak kosakata tersebut agar bisa lebih rapi dalam mengguntingnya. Nah, sekarang kita gunting. Nah, kemudian gunting-gunting satu arah. Setelah satu arah, kita lebih mudah menggunakan. Nah, kemudian kita bisa lanjut menempelkan kertas-kertas kosakata tersebut ke dalam monopoli. Nah, ditempelkannya harus dengan rapi sesuai garis kotak monopoli tersebut agar bisa dilihat apakah monopoli tersebut sesudah rapi, biar siswa-siswa itu bisa dapat lebih menarik lagi. Wah, ini gambarnya menarik. Setelah menempelkan kosakata tersebut ke dalam monopoli, kemudian kita membuat kartu-kartunya. Nah, membuat kartunya dari kertas buffalo ini, kita garis dahulu menggunakan penggaris, kemudian setelah itu nanti kita lanjut dengan memotongi kertas buffalo tersebut yang telah digaris dengan penggaris. Nah, kita memotongnya agar mempercepat waktu pembuatan. Kita ambil satu potongan dari potongan sebelumnya, kemudian kita langsung potong, tidak digaris-garisi dahulu lagi agar kita mempercepat waktu pembuatannya, seperti itu. Nah, dalam pemotongan kita harus jeli, sabar, dan tenang agar potongan tersebut tidak melenceng dari patokan potongan sebelumnya. Kenapa? Agar bisa dilihat lebih rapi, tambah rapih lagi. Nah, di sini sebentar lagi kita akan selesai dari kertas oranye. Nah, kemudian kita dilanjut dengan kertas yang warna biru muda. Nah, di sini kita potong-potong lagi dengan sabar. Jangan lupa harus tenang juga hatinya. Oke, lanjut motong lagi. Oke, sekarang kertas sudah tertata dengan rapi. Selanjutnya kertas-kertas tersebut kita letakkan ke tempatnya masing-masing. Kemudian ada pion dan dadu. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari media monopoli Kiroah. Nah, sebelum kita mulai penggunaan dari media monopoli Kiroah ini, saya akan menyebutkan dahulu tentang langkah-langkah penggunaannya. Nah, yang pertama itu guru itu akan membagikan siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Yang kelompok kecil tersebut terdiri dari 2 orang sampai 4 orang. Nah, dari setiap kelompok tersebut mendapat pion
dan bermain sesuai giliran dengan dadu yang dilemparnya. Nah, kemudian permainan memindahkan pion sesuai jumlah angka dan menjalankan perintah pada kotak yang ditempati. Semisal angka dari dadu 3, berarti kita mulai 3, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kalian mendapati sebuah kotak soal, semisal kalian terletak di bitokoh at-tahdi atau al-fursoh. Nah, di situ kalian akan mendapatkan kartu tersebut. Nah, tugas kalian itu menjawab. Ketika jawabannya benar, kalian diberi poin. Kemudian ketika jawabannya salah, kalian idhab ila sijin atau kalian masuk penjara. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu guru mencatat poin tiap kelompok dan menyimpulkan pemenang di akhir pemain. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan memainkan dari monopoli qiraah ini. Oke. Contoh, misalnya saya mengkocokkan dadu, jatuhnya berapa angka? 6 angka. Berarti saya jalan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada kotak bacaan. Bacaannya tuh kotak mufradat. Nah, tugas ketika mendapati kotak bacaan tersebut, tugas kita itu membaca. Contoh seperti di kotak ini ada kalimat al-mamadu al-kimiyawiyatu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika saya mengkocokkan dadu lagi, mendapati 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kata bacaan kita baca lagi. Seterusnya, ketika kalian mendapati bitokoh tadi, kalian mengambil yang hijau karena hijau itu bitokoh tadi atau kotak tantangan, kartu tantangan. Kalau kalian mendapati kotak bitokoh as-soal, kalian mengambil kartu yang berwarna oranye. Di situ ada sebuah soal, kalian jawab. Ketika jawabannya benar, kalian mendapat poin. Kalau ketika jawabannya salah, kalian akan masuk penjara. Seperti itu. Oke, terima kasih penjelasan tentang permainan ini. Selebihnya akan dilanjutkan next. Itu semua adalah pembuatan monopoli qiraah. Kalian bisa pelajari secara sama. Untuk kalian barangkali teman-teman mau membuat atau teman-teman mau main, kalian bisa membuat sendiri. Praktis, tidak tidak usah membeli di penjual, dikarenakan pembuatan tersebut sangat praktis. Nah, sekian, terima kasih atas pembahasannya dari saya. Apabila kurang atau tidak mengenakan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.